Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Christian Purwatmojo, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga, jenjang SMP kelas 9. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya pada kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum masuk pada materi Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita akan mengulang terlebih dahulu materi bab 1 terkait dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa ada beberapa masa yang pertama, masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan ini berlangsung mulai tahun 1945 sampai dengan 1959. Lalu yang kedua, masa Orde Lama berlangsung tahun 1959 sampai dengan 1966. Lalu yang ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini mulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Sedangkan masa reformasi berlangsung mulai tahun 1998 sampai dengan saat ini. Lalu, fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila bisa menjadi jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila bisa menjadi ideologi negara. Pancasila bisa menjadi perjanjian luhur. Pancasila bisa menjadi paradigma pembangunan. Dan masih banyak lagi fungsi dan kedudukan Pancasila di negara Indonesia. Lalu kita akan masuk ke dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita akan mulai ulas dari apa itu ideologi terlebih dahulu. Ideologi secara harafiah berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea diartikan gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Adapun logos berarti ilmu. Jadi secara harafiah sendiri, ideologi adalah ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat, mampu memberikan arah untuk dan tujuan untuk kelangsungan hidup dan cara berpikir seseorang atau golongan. Itu pengertian dari ideologi. Lalu apa fungsi ideologi sendiri? Ideologi sendiri berfungsi menjadi pedoman untuk berpikir, lalu melangkah dan bertindak. Fungsi yang kedua, memberi kekuatan yang memberikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi persoalan dalam segala aspek kehidupan. Nah, itulah fungsi ideologi. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi atau merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman arah dalam mencapai cita-cita bangsa.
Lalu ideologi terbuka, masuk dalam ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Nah, itulah ideologi terbuka. Lalu, ciri-ciri ideologi terbuka apa? Yang pertama, ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, dari dalam pribadi bangsa. Lalu yang kedua, nilai dan cita-citanya digali dari budaya masyarakat sendiri. Lalu ciri yang ketiga sebagai ideologi terbuka merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, kesepakatan masyarakat. Lalu yang keempat, isinya diwujudkan dalam sebuah aturan dalam penyelenggaraan negara atau konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang kelima adalah bersifat dinamis dan reformis. Lalu setelah kita mengetahui apa itu ideologi terbuka dan ciri-ciri ideologi terbuka, maka di sini Pancasila sesuai dengan materi yang saat ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka diartikan sebagai bahwa Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Nah, diharapkan seperti itu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu, karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, kedudukan Pancasila apa? Perlu diperhatikan bahwa yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Lalu yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, yaitu paham yang berkaitan dengan pandangan Karl Marx, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial, dan juga sistem politik. Lalu tidak juga masukkan Leninisme, yang dimana ini berkaitan dengan atau bagian dari teori politik dan pencapaian langsung ke diktatoran, protektorat sebagai awal dari sosialisme. Lalu yang ketiga dan komunis juga tidak boleh dimasukkan karena komunisme ini ciri-cirinya salah satunya mengutamakan kepentingan negara di atas atau kelompok daripada individual. Lalu kepemilikan barang menjadi milik bersama. Ini menjadi salah satu pemikiran komunisme, Marxisme, Leninisme yang tidak boleh dimasukkan ke dalam Pancasila ideologi terbuka. Lalu yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang mana pandangan liberal ini adalah pandangan yang didasarkan pada kebebasan. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang nantinya akan menggelisahkan kehidupan masyarakat. Ya, pandangan-pandangan terkait dengan radikalisme. Nah, ini merupakan salah satu bentuk atau pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Lalu yang kelima adalah penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, setelah kedudukannya sebagai ideologi terbuka, Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai Pancasila. Apa saja? Pancasila nilai dasar, ada nilai instrumental, nilai praksis. Nilai dasar nilai dasar Pancasila adalah nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan tidak dipertanyakan lagi. Sedangkan nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan hukum yang selanjutnya nanti terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Sedangkan nilai praksis
adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Nah, hal tersebut adalah nilai-nilai Pancasila. Lalu kita akan mengupas apa itu nilai dasar, apa instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila. Artinya di sini adalah sebagai dasar, nilai dasar Pancasila diartikan penyelenggara negara harus mematuhi nilai inti Pancasila. Dalam hal ini adalah nilai-nilai intinya yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu kita kupas. Nilai dasar ketuhanan sendiri diwujudkan atau contoh dari nilai ketuhanan sebagai nilai dasar Pancasila adalah bangsa Indonesia telah menyatakan iman dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu yang kedua, saling menghormati kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini sebagai nilai dasar. Kita sudah memiliki agama, lalu kita juga harus menjalankan agama sesuai dengan yang kita anut. Dan juga kita perlu menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain. Adanya rasa toleransi. Nah, ini merupakan nilai dasar Pancasila. Lalu yang kedua, manusiaan. Nilai dasar kemanusiaan sini dicontohkan atau diwujudkan dengan menumbuhkan sikap hormat dan bekerja sama dengan tidak hanya ras ya, juga suku, golongan lain, agama lain. Lalu yang kedua, mengakui semua kesetaraan manusia, persamaan hak dan tanggung jawab manusia tanpa diskriminasi. Nah, ini adalah nilai dasar Pancasila yang itu ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini bersedia siap berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya, sebagai siswa, ya kita berkorban untuk contohnya ikut dengan tertib upacara bendera. Ya, mampu menciptakan situasi kondisi kelas yang nyaman untuk belajar. Ini merupakan salah satu bentuk sikap rela berkorban. Lalu yang kedua, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Saja, sahabat Erlangga, tujuan bangsa Indonesia di situ ya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya, kerakyatan. Kerakyatan menghormati dan mendukung keputusan yang dibuat sebagai hasil musyawarah. Apabila ada perbedaan pendapat kita tidak diterima, ya kita wajib mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Entah dalam diskusi, kelompok, ya, maupun kesepakatan-kesepakatan lain yang telah dibuat oleh kelas. Dan kita tidak boleh melanggar dari apa yang disepakati bersama. Lalu yang kedua, juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Lalu yang keadilan sosial. Di sini kita mampu atau menghargai karya orang lain, di mana karya orang lain tersebut memiliki kontribusi untuk kemajuan dan kemakmuran kita. Kita dukung. Lalu yang kedua, bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental Pancasila? Nilai instrumental Pancasila merupakan rangkaian penyempurnaan yang kreatif dan dinamis dalam mewujudkan berbagai nilai-nilai dasar Pancasila. Tentunya disesuaikan dengan aspirasi zaman. Nah, nilai-nilai instrumental sendiri ya, kemudian memiliki hubungan antara hak dan kewajiban. 3 hal hubungan. Yang pertama, hubungan bersifat vertikal. Vertikal ini di sini antara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini adalah hubungan
antara manusia dan manusia sendiri. Yang ketiga, hubungan alamiah. Alamiah di sini adalah hubungan antara manusia dengan alam. Nah, ini adalah nilai instrumental sendiri. Lalu kita masukkan dari nilai-nilai dasar tadi, ya, nilai-nilai dasar Pancasila tadi, kita masuk ke dalam nilai instrumental Pancasila dari ketuhanan sendiri. Nah, kita akan belajar dari, karena ini adalah masuk sebagai instrumental aturan, maka kita mengambil konstitusi yang ada di negara Indonesia, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kita akan kupas. Yang pertama, nilai ketuhanan. Itu sudah tercermin dalam pasal 29, salah satunya pasal 29, yang menekankan bahwa negara agama mampu memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menganut legalitas agama sesuai dengan standar agama yang diinginkan. Ini salah satu contoh bentuk nilai atau wujud nilai instrumental Pancasila. Lalu nilai instrumental yang kedua, kemanusiaan. Nilai instrumental kemanusiaan di sini tercermin dalam pasal 28, di mana memberikan kebebasan pada masyarakat atas hak asasi manusia. Dan juga yang kedua, pasal 28A. Di sini orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu nilai instrumental yang ketiga, persatuan. Nilai persatuan ini tercermin dalam pasal 32, 35, dan 36. Nah, semua ini sepenuhnya mencerminkan identitas nasional. Nah, ini salah satu dari nilai instrumental persatuan. Sebagai contoh adalah pasal 35 yang memasukkan bendera Indonesia berwarna merah putih. Lalu kerakyatan. Apa yang ada di kerakyatan sini? Sesuai dengan contoh pasal 1 ayat 2, bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Maka rakyat memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Lalu pasal yang ketiga terkait dengan MPR. Apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR telah memberlakukan sebuah konstitusi yang menggunakannya sebagai arah nasional. Nah, ini contoh. Lalu yang keadilan, wujud nilai instrumental keadilan di sini ada pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga di sini pasal 34, fakir miskin dan miskin di bawah umur harus dibayar oleh negara sendiri. Nah, ini adalah contoh perwujudan nilai instrumental Pancasila. Lalu yang ketiga, nilai ketiga dari Pancasila adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental dalam praktik nyata, realitas sehari-hari dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini sebagai wujud nyatanya. Nah, untuk nilai ketuhanan sendiri, yang pertama, tidak mengharuskan warga negara untuk menolak agama tertentu. Tapi hukum Indonesia mengharuskan mereka untuk meluk suatu agama. Nah, di sini kita setiap warga negara berhak untuk memilih agama yang kita paksakan dengan keyakinan kita. Lalu yang kedua, pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama sendiri. Ada jaminan yang memberikan perlindungan bagi agama, tidak membeda-bedakan. Nah, ini adalah wujud atau nilai praksis Pancasila yang tercermin dalam nilai dasar ketuhanan. Lalu yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan sendiri yaitu memahami bahwa setiap orang memiliki hak cipta, kekuasaan, karsa yang tidak ada persamaan dengan makhluk lain. Lalu yang kedua, pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan potensi seluruh masyarakat tersebut dengan membantu saudara-saudara sesama warga negara yang tertimpa musibah. Nah, itu salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan potensi
masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, nilai praksis Pancasila persatuan. Di sini komitmen terhadap tanah air warga negara Indonesia dapat membudayakan seluruh warga negara dimanapun mereka kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, nilai persatuan Indonesia secara keseluruhan juga akan menumbuhkan tata kelola yang ada dalam nilai itu untuk masyarakat Indonesia yang mampu bergotong royong, bekerja sama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tadi sudah dicontohkan dalam nilai dasar tadi, nilai praksisnya ketika kita sebagai seorang siswa, nilai persatuan apa? Ya, kita mampu bekerja sama, menciptakan situasi lingkungan belajar yang nyaman, lalu mengikuti secara tertib upacara bendera. Nah, lalu yang keempat, kerakyatan. Kerakyatan sendiri, karena pengurus negara ini adalah wakil rakyat, maka pemerintahan rakyat harus dapat menyatakan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok atau kelompok tertentu. Nah, di sini sebagai bentuk atau praksisnya, ya kita menghargai hasil musyawarah pendapat di sekolah contohnya. Dalam kegiatan sekolah, apa yang menjadi nilai praksis Pancasila? Ya, kita menghargai kesepakatan yang sudah dihasilkan atau yang sudah disepakati bersama dalam kelompok di sekolah, dan kita menjalankannya. Ini sebagai bentuk praksis Pancasila. Lalu keadilan. Keadilan di sini menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang mendukung kemajuan dan pembangunan. Tujuan masyarakat adil makmur dapat dicapai oleh aparatur pemerintah. Nah, ini secara umum. Sedangkan di sekolah, nilai keadilan sosial apa yang tercermin? Misalkan kita menghargai hasil karya orang lain, teman kita. Ya, ada teman kita yang mampu menciptakan instrumen atau alat yang membantu kemudahan bagi kelas. Bisa mampu menciptakan lingkungan belajar, bisa menciptakan penemuan-penemuan yang bisa digunakan oleh teman-teman satu kelas. Nah, kita mengapresiasi, ya, kita menghargai apa yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kita. Itu wujud nilai praksis Pancasila sesuai dengan nilai dasar keadilan sosial. Nah, lalu yang terakhir, dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama, dimensi idealisme. Artinya Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Lalu dimensi normatif. Dimensi normatif di sini, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Jadi sumber hukum. Lalu yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi realitas ini, ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang berkembang di masyarakat. Nah, itu sekilas materi terkait dengan hari ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu materi untuk jenjang SMP. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi kalian untuk channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan dalam video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan untuk semua anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.